saya bukan orang baik-baik, bukan berarti tidak pernah melanggar, bahkan mungkin di angkatan saya termasuk banyak melanggar, khususnya bolos ya, Cili, sering betul. Tetapi alhamdulillahnya dulu tuh bolosnya insya Allah bukan untuk sesuatu yang ya namanya juga melanggar ya, tetap melanggar, tetapi bukan kabur untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Saya tidak kuat kerja sawah. Warisan tanah saya itu saya gadaikan ke saudara untuk saudara kandung. Jadi beliau ambil sawah ini, kerjakan sawah ini, terus saya kemudian dipinjami uang 1 juta sebagai ongkos ke Jakarta. Dan saya dulu waktu sebelum ke Jakarta sudah bilang ke orang tua, saya kalau diterima di Libya, bukan ke orang tua saja ya, ke semua saudara juga. Karena kan meragukan semua, ini siapa yang biayai nanti kalau di sana, Jakarta ini. Orang kaya saja belum tentu, kadang masih kesulitan membiayai anaknya di Makassar. Ini mau ke Jakarta. Akhirnya saya karena saking pedenya waktu itu, sudah begini saja, beri saya ongkos ke Jakarta, dan insya Allah kalau saya lulus di Jakarta, saya tidak akan pernah minta sepeser pun. Iya, jelas. Kiai Haji Landra Said sering betul mengingatkan kita bahwa apa yang kita dapatkan di 77 ini adalah kunci-kunci. Doakan murid, karena yang hari ini soleh belum tentu kemudian terus menjadi orang yang soleh. Sebagaimana yang hari ini kelihatannya membuat kita pusing, bisa jadi suatu saat akan membuat kita tersenyum dengan perannya di masyarakat. Ya, sebenarnya ya itu tadi saya bilang, kalau mau ditanya di pesantren, ada banyak kenangan yang tidak bisa dilupakan. Saya dulu di pesantren tuh Umar MA awalnya ya, Umar MA. Umar MA itu Maka Anisi, ibu Maka, bapak Anisi. Tapi akhirnya karena saking seringnya masuk mahkamah, akhirnya dipelesetkan Umar Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Saking seringnya tiap malam Umar MA sampai kemudian Umar Mahkamah Agung. Saya bukan orang baik-baik, bukan berarti tidak pernah melanggar, bahkan mungkin di angkatan saya termasuk banyak melanggar, khususnya bolos ya, Cili, sering betul. Tetapi alhamdulillahnya dulu tuh bolosnya insya Allah bukan untuk sesuatu yang ya namanya juga melanggar ya, tetap melanggar, tetapi bukan kabur untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Biasanya kaburnya itu ngisi khutbah Jumat, ngisi pengajian, ngisi ceramah, itu bisa sebenarnya kan di garis-garis besar ya. Ada garis. Kalau tidak salah di salah satu garis-garis haluan pesantren, santri tidak boleh ceramah di luar tanpa seizinan pondok pesantren. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya. Tetapi seingat saya, Allah yarham Gurunda Kiai Haji Landra Said itu tahu kalau saya biasa ceramah di luar. Ya, tidak sedikit, mulai dari Lampak Menceri, Bontobolai sampai di Sanrego, orang tua yang bawa anaknya ke pesantren ketika ditanya dari mana dengar pesantren, ada dulu murid ustadz biasa ceramah khutbah Jumat. Dari sini jelas beliau tahu. Dan ketika ada kepala kantor urusan agama datang ke beliau pimpinan untuk meminta beberapa santri untuk diminta ceramah di desa tertentu beberapa minggu di bulan Ramadan. Akhirnya saya termasuk yang dipilih oleh Ayahanda Gurunda Kiai Haji Landra Said untuk kemudian diutus untuk ceramah beberapa pekan di bulan Ramadan. Seperti itu. Itu maksud saya sih, sebenarnya saya pernah dengar juga sih kisah. Tapi kalau menurut saya sih
ya itu yang garis besar haluan itu. Iya. Itu. Dan ternyata almarhum ayahanda tahu. Iya. Sepanjang yang saya lihat beliau tahu. Antum ditegur atau enggak? Pada saat itu? Alhamdulillah tidak pernah ditegur. Kalau di pengasuhannya ya beberapa kali, tapi kan di pengasuhan juga tidak tahu. Jadi ini memang tidak pernah saya ceritakan kecuali setelah keluar dari pesantren. Kalau dulu waktu masih di pesantren sering keluar untuk ceramah. Dan kalaupun akhirnya ditemukan ketahuan keluar kabur, alasannya bukan karena ceramah. Ya, ketahuannya itu bukan karena ceramah. Ya karena keluar ke Bonto Belaeng atau kemana gitu tidak izin. Ya, ala kulihan ini adalah pelanggaran. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Ada hikmah yang saya dapatkan dari situ. Bagi antum ini adalah kenangan yang apa? Semua yang saya alami di itu menyentuh. Ya. Dari awal saya masuk di 77, ujian hari-hari berat adalah hari-hari pertama. Ketika perubahan dari kita yang biasa di tengah-tengah keluarga tiba-tiba terpisahkan dengan keluarga. Plus malam pertama saya di itu sudah kecurian. Jadi saya sudah kehilangan uang. Ini malam pertama. Malam pertama di pesantren saya sudah kehilangan. Itu waktu dibawa apa yang di atas? Masih dibawa. Dan dulu saya tinggalnya di Komas, kolom masjid. Masih yang di samping rumah Takera itu. Malam pertama saya sudah melihat hukuman di pesantren. Yang saya tidak pernah bayangkan seperti itu hukuman itu. Itu malam pertama. Sehingga hari kedua, hari ketiga, ya Quran itu sampai basah karena nangis. Ingin pulang. Sampai akhirnya alhamdulillah melalui hari-hari pertama yang berat dan mulai akhirnya betah tinggal di pesantren. Masuk kurang lebih 200-an ya, 200 tahun 95 itu 200 lebih yang masuk. Tapi setahu saya yang selesai sampai terakhir itu tidak sampai 20. Iya, berapa orang ya? Iya. Saya 29 tapi itu dari beberapa angkatan. Angkatan saya adalah yang paling banyak dibanding yang sebelum-sebelumnya. Terbanyak pertama kalau nggak terbanyak salah. Pertama ya, 29. Tapi itu dari beberapa angkatannya Ustadz Martang ya. Ustadz Hussein Allah ya. Ustadz Hussein, lalu kemudian angkatannya di atas saya Ustadz Ambotang. Ya, angkatannya Ustadz Asri, angkatan saya. Terus ada eksperimen. Jadi 29 itu dari empat generasi. Jadi 29. Nah, tapi yang murni dari 95 yang saya masuk itu ya tidak sampai 20 sepertinya, tidak sampai 20 orang. Ya. Itu menunjukkan bahwa seperti yang antum bilang tadi, tidak mudah, bro. Selesai di pesantren. Tidak mudah, bro. Selesai di pondok pesantren. Ada checkpoint aman. Iya. Checkpoint titik aman sebenarnya. Titik aman pertama. Jadi hari-hari pertama, titik aman kedua biasanya kelas 3 kelas 4. Ya. Biasanya mulai muncul kejenuhan setelah 3 tahun, mau melanjutkan lagi atau tidak. Ada perasaan begitu. Di kelas 3 kelas 4 pernah merasakan itu. Pernah merasakan itu. Dikarenakan pelanggaran ya, memang udahlah saya keluar aja deh. Pelanggaran ya. Dikarenakan karena ya sering melanggar, lalu kemudian pelanggarannya itu sudah akumulatif, takut dihukum. Takut dihukum karena kesalahan sendiri sebenarnya. Padahal kalau misalnya kita mengikuti rule kita enggak. Ya. Karena kita mau melangkah ke sini takut dihukum itu berarti. Iya. Jadi sebenarnya ya kesalahan kita. Iya benar. Kalau mau aman kayak Ustadz Riyad gitu ya yang dari awal pesantren itu mulus hidupnya gitu, tidak ada pelanggaran. Melanggar pun nanti setelah saya ajari. Nah, jadi di kelas 3 sempat mau berhenti, sempat muncul kejenuhan. Apalagi setelah ada kejenuhan mulai melanggar. Terus setelah melanggar ternyata pelanggarannya sudah mulai akumulatif, takut pulang ke pesantren. Sampai kira-kira beberapa hari di rumah, akhirnya memberanikan diri ingin pulang lagi. Bismillah, pulang lagi. Tidak mungkin kita, ya insya Allah sehari. Tidak mungkin berhari-hari kita dihukum. Sehari kita. Akhirnya pulang, alhamdulillah, berhasil dengan ujian terus ya. Hari-hari berat di
pesantren, tapi ini adalah hari yang membentuk kita sampai hari ini seperti ini. Sampai kemudian checkpoint ya. Checkpoint amannya itu kelas 56. Kelas 56. 56 ini ujian lagi. Udah ujian Puberitas, ketika kita satu sisi juga sudah mengurus, dan terkadang ada celah-celah yang kelonggaran kita dapatkan. Terus kadang kita melanggar ini, ya gitu kan? ya. Senior ini gitu. Nah, sehingga ketika ini dilalui, insya Allah itu bisa selesai di pesantren. Sehingga orang tua itu harus memahami betul poin apa namanya tadi, waktu-waktu ini nih, waktu-waktu rawan anak checkpoint ya. Pertama, checkpoint kedua dan ketiga. Ini menurut pengalaman kita ya, bisa jadi kemudian teman-teman yang di pesantren lain mungkin punya pandangan lain. Kalau menurut saya, Anda punya masalah hari ini, selesaikan hari ini. Iya, berani menghadapinya. Yang biasanya teman-teman yang tidak kuat di pesantren itu ketika mereka berani melanggar tapi tidak mau menghadapi, tidak mau mempertanggungjawabkan kesalahan yang mereka sudah lakukan sendiri. Itu yang pertanyaan pertama saya tadi tuh. Apa motivasi aku? Yang pertama, jelas ya, karena Allah kita bertahan. Ya. Adapun motivasi lainnya adalah ibunda tercinta. Saya mungkin tidak diberi kemudahan seperti teman-teman ya, yang masih punya orang tua yang lengkap sehingga dikunjungi oleh bapak dan ibunya gitu ya. Saya tahu betul beratnya perjuangan ibunda tercinta, harus menjadi single parent untuk 11 putra putrinya, dan saya adalah anak ke-11. Beliau ditinggal mati ayah kami, sementara belum satu pun anaknya yang yang menikah. Saya tahu betul betapa beratnya beliau ketika saya pulang liburan atau pulang izin demi untuk mengongkosi anaknya kembali ke pesantren. Saya tahu betul perjuangan ibu saya. Dia harus menjemur padi. Setelah menjemur padi, kemudian digiling, dijual supaya menjadi bekal putranya pulang ke pesantren. Dan itu bukan untuk waktu yang singkat ya. Sering ketika pulang itu. Dan ketika itu kemudian juga bukan musim padi, ya beliau, saya tahu betul beratnya ketika mendatangi putra-putranya yang lain, anak-anaknya yang lain, memintakan anaknya yang mau pulang ke pesantren. Itu juga nggak mudah. Itu nggak mudah bagi seorang orang tua. Walau dia minta kepada anaknya, tapi saya yakin ini tidak mudah dilakukan. Tapi inilah perjuangan. Yang kedua, terkadang yang membuat bertahan di pesantren, karena memang di awal ketika mau ke pesantren, tidak sedikit yang meragukan. Maksudnya? Meragukan itu tidak sedikit yang tidak setuju awalnya dari keluarga. Iya, rata-rata begitu. Dan saya yang awalnya bersikeras, saya akan bertahan ke pesantren ya. Saya akan bertahan ke pesantren. Udah yakin berarti ya. Nah, ketika kemudian saya akan pulang, maka mereka itu akan mengembalikan. Katanya kamu sendiri yang mau. Kenapa kemudian malah sekarang? Yang kedua. Ya. Yang ketiga nih ya, tapi yang ketiga lucu-lucuan aja. Saya tidak kuat kerja sawah. Saya tidak kuat kerja sawah. Marekala gitu ya. Dan alhamdulillah al-walid, bapak meninggal mewariskan lumayan cukup banyak tanah, luas tanah. Sehingga ya di antara yang mau bertahan di pesantren ya, karena ya sepertinya ini kalau saya pulang nih berhenti dari pesantren, waduh, habis ini sudah ini. Kalau pelajaran kan apa yang paling sulit? Pelajaran ya? Biasanya kan kalau lagi ujian takdir, apa itu ujian lisan, ujian tahriri, syafai. Nah, di antara pelajaran-pelajaran yang menurut aku sulit sampai kelas 6 itu. Alhamdulillah, saya kalau pelajaran sama-sama aja, hampir rata-rata ini ya, tidak ada yang saya tidak mendapat kendala sebenarnya di rata-rata kendalanya itu hanya karena pelanggaran aja. Tapi kalau pelajaran yang paling berat ya saya matematika.
Matematika. Ya, matematika. Udah 2 orang di Ya, sini ya, mengatakan bahwa saya matematika. matematika adalah pelajaran yang tersulit. Ya, matematika. Karena mungkin basic matematika saya di SD yang tidak terlalu kuat, ya. Dan ketika itu di pesantren, khususnya di kelas 6, ya, ujian matematika kelas 6 yang itu yang ujian dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai di kelas 6 itu diujikan di waktu yang bersamaan. Bagi saya itu yang paling berat. Yang lain alhamdulillah bersyukur kepada Allah diberikan kemudahan, ya. Walau juga nilainya tidak bagus-bagus amat, tetapi setidaknya tidak. Ujian lisan saya termasuk yang paling senang dengan ujian lisan. Oh ya. Ya. Kemudian ujian Quran alhamdulillah hampir tidak pernah kemudian dijemur atau kemudian disuruh ngaji sampai jam 12 malam karena tidak mengikuti target. Walau jelas hafalan kita beda dengan guru kita Ustaz Riyad, ya. Ujian Quran kita lagi mati-matian menghafal surah-surah yang juz-juz yang diujikan, beliau malah belajar. Jadi tidak bisa disaingi memang beliau di pesantren. Jadi ujian tahrirnya jelas tertinggi terus. Kadang saya tuh kalau lihat antum tuh lagi waktu ujian, ini masuk enggak ya? Itu emang udah ini. Ya, sebenarnya saya tidak menganjurkan don't try it at home, ya. Don't try it at home. Ya, karena waktu itu pola belajar yang tidak benar sebenarnya. Ya mungkin karena kita saya melihat teman-teman yang punya dorongan kuat, terus pantau orang tua, itu kan enak, ya. Mungkin karena kita background orang tua yang bukan akademisi, lalu kemudian ketika libur tidak pernah dicek hafalan dan lain-lainnya. Jadi metode belajar saya selama ini SKS, sistem kejar semalam. Jadi itu kenapa, dan teman-teman angkatan saya tahu kalau musim udah ujian tuh udah keliling tuh ini. Ya karena ngejar. Dan akhirnya itu menjadi kebiasaan dan itu yang menjadi penyakit bagi saya. Sampai ketika di Lipia akhirnya itu yang tetap masih. Jadi kalau musim ujian ya sudah ambil satu tempat selesaikan. Saya Masya Allah, ya, kalau ditanya guru yang paling berkesan, saya merasa bahwa setiap guru-guru yang pernah mengajar di itu memiliki kesan-kesan tersendiri. Pasti, itu ya, pasti. Jelas. Ayahanda Ki Haji Lanro Said, keteladanan beliau, segala hal yang kita pelajari dari beliau, ya, keikhlasan beliau. Saya malah tidak mau melupakan, dan ini yang perlu ditegaskan. Beruntunglah mereka yang pernah belajar di Darul Hufat dan membersamai, dipertemukan dengan Ki Haji Lanro Said, ya. Sosok yang tak tergantikan, tidak akan kita kehilangan kata-kata untuk menjelaskan tentang beliau. Terus dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, saya Masya Allah mendapat guru-guru yang sangat berkesan dari metodenya, lain-lainnya. Di kelas 5 itu, mudah-mudahan saya tidak salah, ya, kelas 5 atau kelas 6, antara kelas 5 kelas 6. Saya alhamdulillah di wali kelas saya Bapak pimpinan hari ini, Ki Haji Sa'ad Said, itu pernah menjadi wali kelas. Makanya itu kebanggaan bagi kita. Antum belum pernah kan? Belum jadi wali kelas 1 aneh. Beda kelas gitu, ya. Wali kelas aneh Ustadz Sa'ad, Ki Haji Sa'ad Said, dan antum ya aneh wali kelasnya. Sering juga dihukum sama beliau di kelas karena sering telat telat menghafal, ya. Telat menghafal. Seperti itu. Sampai alumni, apakah itu sebagai euforia bawa bagi antum, alhamdulillah saya alumni, atau itu adalah sebagai akan berawal kehidupan baru setelah? Iya, ketika selesai di 77, lalu kemudian dilengkapi dengan pengabdian. Ya. Walau pengabdian tidak merupakan posisi aman, antum tetap bertahan itu, ya. Ada juga yang kemudian ketika di pengabdian masih kena, pelanggaran, dan akhirnya sebagai santri. Betul. Alhamdulillah akhirnya bisa mengabdi dan menyelesaikan pengabdian, dan itu adalah sebuah kesyukuran. Walau
Saya juga tidak menganggap kurang teman-teman yang mungkin tidak mengabdi, eh, atau mungkin tidak selesai di pesantren. Karena berapa banyak yang kita lihat, masya Allah, tidak selesai di pesantren tapi punya peran besar di luar. Eh, dan itu banyak kita lihat ya. Saya tidak perlu menyebutkan satu persatu teman-teman kita yang punya peran-peran besar walau mereka tidak selesai di pesantren tercinta. Dan ada juga yang selesai di pesantren tapi setelah dia mengabdi malah melupakan Qur'annya, melupakan ilmunya dan lain-lainnya. Ala kulli hal, bagi saya sebuah kesyukuran bisa selesai dari Darul Hufat. Ini adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan, belajar dan berbagi ilmu di pengabdian selama 1 tahun. Dan ini betul-betul menjadi pondasi awal, kunci yang kemudian dengan kunci ini saya merasakan Allah berikan kemudahan untuk membuka pintu-pintu keberkahan setelah akhirnya keluar meninggalkan pondok Ya itu yang tercinta aku dan rasain Hufat. pas ketika setelah pengabdian, apakah apakah yang saya bilang tadi bahwasanya keluar pesantren, atau ini adalah awal yang baru untuk saya mulai. Iya, merasakan jelas. Kiai Haji Landra Said sering betul mengingatkan kita bahwa apa yang kita dapatkan di 77 ini adalah kunci-kunci. Ini adalah kunci-kunci yang diberikan kepada kita, maka jangan pernah merasa cukup. Siap. Ya, terus Siap. dilanjutkan. Dan Siap. itu yang kemudian menjadi motivasi juga untuk kemudian melanjutkan. Walau lagi-lagi yang menjadi kendala bagi saya ketika kemudian selesai di 77, mau kemana? Ya, mau kemana? Karena ya kondisi orang tua, jangankan di kampus kuliah ya, di pesantren aja sempat meragukan apakah bisa bertahan di pesantren kalau nanti di pesantren itu berbayar. Walau akhirnya alhamdulillah di pesantren dan Hufat gratis. Ya. Nah, ketika ingin kuliah pun kendalanya kemudian adalah di mana mau lanjut yang gratis. Ya. Mikirnya karena akhirnya beberapa saudara setelah saya selesai di pesantren kemudian udahlah kamu ikut sama saya jual barang gitu ya, ikut jualan di pasar. Ada yang tawarin gitu. Ada yang udahlah cari aja kampus yang di sini sambil mengajar di mana gitu ya. Karena mungkin dulu ketertarikan kepada bahasa Inggris itu lebih besar dibanding bahasa Arab ya. Antum mungkin tahu lah ya gimana. Kadang teman-teman berbahasa Arab ke saya malah jawab berbahasa Inggris. Kita tahu kan di pesantren kita dulu ada Arabic Week sama English Week ya. Usbul Arabi dan Usbul Injilisi ya. Minggu bahasa Arab kita boleh berbahasa Inggris, di minggu bahasa Inggris kita tidak boleh berbahasa Arab. Nah, aneh kalau di minggu bahasa Arab, aneh malah kadang juga tetap berbahasa Inggris. Saking cintanya, sukanya, senangnya dengan bahasa Inggris. Sampai kemudian ketika ingin kuliah berharapnya, bercita-citanya lanjut di fakultas bahasa Inggris. Tapi lagi-lagi nikmat ujian ya, keterbatasan yang Allah berikan sampai akhirnya Allah malah memberikan yang jauh lebih baik. Karena tidak bisa kuliah di kampus yang yang di situ ada fakultas bahasa Inggris yang karena berbayar. Akhirnya carilah informasi kampus gratis. Dengarlah Lipia. Bahwa Lipia itu gratis, kemudian buku-bukunya gratis, mahasiswa itu punya beasiswa ya, ada uang sakunya per bulan. Ini yang kemudian menjadi motivasi, lalu kemudian saya sampaikan kepada orang tua niatnya, hajatannya, walau ini akhirnya ditentang lebih besar dibanding awal. Waktu saya mau masuk pesantren ditentang, nah penentangan saya mau ke Jakarta belajar kuliah di Lipia jauh lebih besar. Lagi. Siapa yang mau bayar? Nah, Jakarta bro, ibu kota terkadang lebih kejam daripada ibu tiri. Terus, ongkosnya dari mana? Ya, itu ujian akhirnya sebelum ke Jakarta. Sempat nyari-nyari dana, ya pusing juga, saya juga jelas tidak ingin menyusahkan orang tua. Sampai akhirnya, alhamdulillah, kami ini 11 bersaudara dan sudah punya warisan. Sudah punya tanah, galung, sawah gitu ya, warisan. Sampai akhirnya kemudian warisan tanah saya itu saya gadaikan. Saya gadaikan ke saudara untuk saudara kandung. Jadi beliau ambil sawah ini, kerjakan sawah ini, terus saya kemudian dipinjami uang 1 juta.
sebagai ongkos ke Jakarta waktu itu. 1 juta kan? 1 juta. Pada saat itu ke Jakarta 2002. pada saat itu ke Jakarta cuma bawa 1 juta. 1 juta. Dan berharap bisa lulus. Dan kalau tidak lulus tetap tinggal di sini. Apapun itu, pepatah Bugis, kalau layar kapal sudah dibentang, tak akan pulang sampai kemudian mendapatkan apa yang diciptakan. Ya. Dan langsung ke Jakarta Lipia. Lipia Daftar. Walhasil Terlalu cepat datang ke Jakarta bulan 6 ya. terlalu cepat datang ke Jakarta. Ya, bulan 6 saking excitednya gue mau ke Jakarta, mau ke Jakarta. Dan ternyata di Jakarta tidak ada yang gratis, bro. Kencing aja 2.000 sekarang 2.000 ya. bro. Ala kulli hal 2002 ke Jakarta, modal 1 juta, gadaikan tanah. Dan waktu itu naik pesawat masih terlalu high class itu, orang-orang tertentu lah ya. Nah, kita cuma naik kapal waktu itu, saya masih ingat 300.000 naik kapal laut dari Makassar, pelabuhan Makassar ke pelabuhan Tanjung Priok. Ya. Berarti kan tinggal 700.000 ya. 700.000. Bulan 6 sampai ujian bulan 8. Ujian di bulan 8. 6, 7, 8. Ya lumayan juga kan itu. Iya. Pengeluaran tiap hari yang harus dikeluarkan. Gak mungkin juga kita tinggal di kos senior tanpa kita juga. Nah, singkat cerita, akhirnya ikut ujian, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan lulus. Memaksimalkan betul-betul persiapan untuk masuk Lipia. Akhirnya dulu ingat betul ketika ujian masuk Lipia bulan 8 itu, nanti yang lulus itu dibagi 2. Ada yang masuk bulan September, ada yang masuk bulan Februari. Masuknya dipisah ya, dulu. dibagi dua. Ya, dibagi 2. Ada yang masuk bulan September, ada yang masuk bulan Februari. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya lulus bulan 9. Waduh, minta bulan 9. Iya. Karena apa kira-kira? Karena kalau bulan 2 pilihannya tetap bertahan, tetap bertahan. Dan saya dulu waktu sebelum ke Jakarta sudah bilang ke orang tua, saya kalau diterima di Lipia, bukan ke orang tua saja ya, ke semua saudara juga. Karena kan meragukan semua. Ini siapa yang biayai nanti kalau di sana? Jakarta ini. Orang kaya saja belum tentu. Kadang masih kesulitan membiayai anaknya di Makassar. Ini mau ke Jakarta. Akhirnya saya karena saking pedenya waktu itu, sudah begini saja. Beri saya ongkos ke Jakarta, dan insya Allah kalau saya lulus di Jakarta, saya tidak akan pernah minta sepeser pun. Walau akhirnya menyesal, saya pernah bilang begitu. Ya menyesal. Tapi kan tidak bisa ditarik. Kita sudah mengatakan kata-kata itu, dan akhirnya alhamdulillah sampai selesai di Lipia S2, S3 tidak pernah kemudian dikirimkan dari orang tua. Kesulitan apakah ada sampingan? Ada banyak hari-hari berat. Tapi kan tidak mungkin kemudian menarik perkataan ya. Kita sudah mengatakan itu. Nah, singkat cerita, kembali lagi bahwa tadi lulus, ada yang lulus bulan 9, ada yang lulus bulan Februari. Berdoa mudah-mudahan lulus bulan September supaya tidak pulang. Karena kalau pulang kan bulan 9, 10, 11, 12, 1, 2 lumayan juga tinggal di Jakarta. Menunggu juga akan habis. Pulang ke Makassar belum tentu. Ya kita akan bilang lulus bulan 2, tapi kan nyari ongkos untuk ke Jakartanya lagi. Apalagi yang mau digadaikan. Nenek udah tidak ada gitu. Jadi enggak ada lagi, yang tanah sudah digadaikan. Nah, akhirnya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan lulus bulan 9. Dan akhirnya Allah berikan kemudahan lulus bulan 9. Walau akhirnya saya sempat deg-degan karena pengumuman yang saya baca itu pengumuman yang lulus bulan 2 dan tidak ada nama saya di situ. Saya udah kayak mau pingsan itu. Ini udah mulai gemetar. Saya bilang, aduh, nggak ada nama saya. Ternyata setelah dapat informasi, ini yang bulan 2, yang di sana bulan 9. Setelah melihat pengumuman bulan 9, alhamdulillah ada nama saya. Sampai hari ini saya masih ingat urutannya, urutan 35. Urutan 35. Dan sampai hari ini
sampai hari ini, sayangnya malam ini tidak saya bawa ya. Betul. Sampai malam ini saya masih menyimpan kartu ujian saya pertama kali saya di Libya tahun 2002, dan saya masih menyimpan pengumuman kelulusan. Mas, itu diambil sama antum? Saya ambil, saya copot. Setelah setelah ini ya, setelah orang-orang pada tahu kita udah mulai masuk, masih ada nih, hanya saya copot. Dan itu menjadi kenang-kenangan sampai hari ini, menunjukkan betapa pentingnya kelulusan bagi saya saat itu. Ya, sampai akhirnya alhamdulillah bisa belajar. Tapi ujian tidak berhenti di sini. Oh iya, ya. pasti. Masuk bulan 9 di Libya 2002 itu bertepatan dengan kasus bom Bali. Bom Bali, oh iya. Iya. Sehingga semua dana yang datang dari Timur Tengah itu dipersulit. Termasuk beasiswa kita di situ. Sementara kita udah bilang nih di orang tua. Nah, dari bulan 8, 9 ya udah masuk. Bekal semakin menipis. Beasiswa tidak turun-turun karena ternyata terkendala dengan adanya kasus bom Bali saat itu. Sampai setengah tahun. Oh. Ya. Bahkan sampai 1 tahun. Ya, nanti semester 2 pertengahan lewat itu baru turun. Dan disinilah hari-hari yang menurut saya paling berat yang pernah saya lalui di Jakarta. Ketika belajar di Libya, bekal semakin menipis. Sementara saya tidak mungkin meminta orang tua karena sudah berjanji. Ya. Tapi ini kok beasiswa tidak turun-turun. Jadi ya Allah, kapan turun beasiswanya ini, uang sakunya gitu ya. Sampai saya masih ingat betul Ramadan uang saya mungkin tidak sampai 5.000. Allah. Dan apa dimakan? Jadi itu setelah warteg nggak cukup itu. Itu pun setelah menghemat ya, Iya. Jadi saking berhematnya menunggu, berharap mukafa ini turun, uang saku ini turun sebelum habis bekal dari kampung yang tadi 1 juta itu, dihemat. Terkadang bukan cuma sholat yang dijamak, makannya juga dijamak. Jadi makan siang dan malam itu dijamak. Malam jamak. Iya, saya masih ingat betul. Terima kasih buat penjual soto dulu di Libya. Saya tinggal di asrama. Oh iya. Jadi ada penjual soto 2.000. Ya, 2.000. Jadi soto Solo ya. Jadi soto, kemudian ada nasinya. Iya. Ada soto Solo 2.000. Itu kadang dengan makan, jadi makan siangnya diundur dikit supaya itu menjadi makan siang dan makan malam. Diundurnya jam 2, jam 3 lah ya, supaya itu jadi makan siang dan makan malam. Ya, paginya roti 500, saya masih ingat. Jadi sehari itu kira-kira 2.500. Saking menghematnya. Ternyata segitu pun ya tetap aja menipis. Karena kan sabun tetap harus beli gitu ya, lain-lainnya. Tetap menipis sampai akhirnya bulan Ramadan, saya masih ingat bekal saya tinggal kurang lebih 5.000-an lah. Masih bertahan saat itu karena bulan puasa di Libya itu, kalau bulan puasa anak-anak asrama dulu Masya Allah, dosen-dosen itu ada buka puasa. Jadi diberikan buka puasa, kurma, jadi dikasih kurma terus buka puasa gitu ya. Nah, buka puasa inilah yang kemudian menjadi buka puasa dan sahur. Jadi dibagi 2, setengah untuk buka puasa, setengah untuk sahur. Jadi nasi kotak, ada pisang, ada kurma, nasinya itu dibagi 2. Setengah untuk setengah untuk buka puasa, setengah untuk sahur. Kebahagiaan saya adalah kalau ada teman sekamar keluar. Hari itu keluar. Kenapa? Ya karena berarti jatahnya buat saya ya. Saya minta jatahnya. Tapi bukan berharap untuk keluar kan? Ya juga. Enggak. Maksudnya maksudnya keluar. Maksudnya keluar itu ke kerabatnya dan lain-lain. Singkat cerita, itu sahur
untuk yang jatah saya untuk buka puasa, yang satunya untuk sahur. Tapi sampai kapan mau begini? Nah, itu Ustaz, itu Nah. yang tadi mau. Sampai kemudian pertengahan Ramadan libur. Lipia itu libur. Diliburkan Enggak, gara-gara itu libur, atau emang libur. Memang sudah saatnya Oh, libur. emang udah saatnya libur, oke. Libur semester. Nah, iya libur Ya, semester. libur semester, tapi masih ada tetap bantuan di asrama. Oh, Ya, yang cuman khusus. saya pikirkan waktu itu, ini kalau selama Ramadan insya Allah aman, karena ada buka puasa dari kampus. Yang jadi masalah adalah setelah Ramadan ini. Berapa lama saya bisa bertahan dengan duit yang kira-kira cuma 5.000, tidak sampai 5.000 kalau tidak salah. Berapa lama saya bisa bertahan dengan uang segitu? Paling cuma 2-3 hari kan? Pasti, Ustaz. Ya. Habis itu tidak mungkin juga saya minta. Nah, disitulah saya mulai berpikir apa kira-kira jalan solusinya. Sampai salah satu momen yang tidak bisa saya lupakan, ada sahabat saya, putra dari pimpinan pesantren Hidayatullah, Ustadz Fathul Qorib, ketika dia pulang, sekelas di Iddat dulu, ketika dia pulang ke Kalimantan, beliau mewariskan energennya. Jadi beliau sudah beli energen, pas mau pulang dikasih ke saya. Itu betul-betul tidak bisa saya lupakan, karena energen beliau yang kadang yang saya jadikan untuk sahur. Ya. Singkat cerita, ya ini karena waktu sudah jam 9 lewat dan malam ini harus balik ke Makassar. Ini saya sebenarnya bersyukur banget bisa hadir di Bilala Podcast ini, menjadi kebahagiaan tersendiri. Salam ta'zim kepada Kakanda Gurunda Ustadz Ihsan, Kak Icang yang sudah Masya Allah punya kontribusi ide yang sangat baik. Oke, singkat cerita. Kemudian akhirnya berpikir gimana caranya solusinya. Teringat hadis Nabi, barang siapa yang bersilaturahim, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ya. Walau pantang bagi saya untuk meminta, tapi akhirnya silaturahim kemana ya? Yang yakin betul silaturahim itu akan mendatangkan rezeki, tapi tidak kemana silaturahimnya. Itu satu. Ada orang begini mau silaturahim tapi nggak ada tujuannya. Masih mikir kemana silaturahim yang tepat. Ya. Mau silaturahim. Ya. Tapi juga silaturahim nggak mungkin meminta. Saya tidak mungkin meminta. Ya. Kepikiranlah waktu itu untuk silaturahim ke Tanjung Priuk. Saya punya kakak pertama, menikah, suaminya itu tinggal di Tanjung Priuk, tapi beliau di Sulawesi saat itu. Kalau kakak saya mungkin saya berani minta ya, tapi kalau sama ipar kan nggak mungkin juga. Dan saya dari awal memang tidak akan pernah meminta. Tapi saya berharap ikhtiar saya silaturahim sebagaimana hadis Rasulullah, dan saya yakin betul bahwa silaturahim itu sebagaimana dijanjikan Rasulullah SAW adalah pintu rezeki. Ya. Karena siapa yang ingin dilapangkan rezekinya. Nah, singkat cerita, dengan uang yang tersisa dari Jakarta Selatan, Buncit Raya ke Senen, naik Kopaja P20. Masih ingat bro? Ya, P20. Ya. Kapan kita naik Kopaja lagi? Kayaknya udah lama betul ini. Kapan kita reunian naik Kopaja? Ya? P20. Ya. P20 Lebak Bulus, Senen. Dan waktu itu seingat saya, bayaran saya itu tidak cukup. Karena yang tersisa di saya sudah tidak cukup memang untuk, tapi ya harus sampai di Tanjung Priuk. Makanya yang ngomong mahasiswa Bang, ya akhirnya diomelin sama kondekturnya, daripada gue jalan kaki ya mending diomelin gitu ya. Biar di luar dihukum juga. Oke. Sampai akhirnya di Senen. Dari Senen naik warna biru 02, Muara Angke Senen. Ya, Muara Angke Senen naik 02, lagi-lagi karena bayaran tidak cukup dimarahin. Ya. Saya merasakan bahwa doa terdahsyat yang pernah saya dipanjatkan itu adalah doa yang saya baca dari Lipia dari Buncit ke Senen, dari Senen ke Muara Angke. Karena ketika sampai di Muara Angke, saya sudah tidak punya duit sama sekali. Ya. Kira-kira apa doa saya? Doa yang saya ulang-ulang, ya Allah, saya yakin betul bahwa kalau rezeki saya tidak terputus, maka saya tidak akan mati. Saya yakin betul bahwa ada jalan keluarnya. Ya Allah, saya keluar untuk belajar agama.
Ya Allah, in tansurullaha yansurkum, ini janjimu ya Allah, berikan janjimu kepada aku. Tapi juga saya sudah sadar diri, siapa tahu memang di sana bukan jalan keluarnya. Saya sudah siapkan, sudah planning. Kalau Allah tidak berikan jalan keluar di Tanjung Priok, di Muara Angke, di luar Batang, luar Batang, kampungnya Ustadz Bahtiar. Iya. Itu persis di samping rumahnya Ustadz Bahtiar saya tinggal. Kakaknya, orang tuanya beliau, Allah ya rahmat. Saya udah planning kalau jalan keluarnya tidak Allah berikan di luar Batang, karena saya sudah tidak punya duit sama sekali ini. Maka planning saya adalah subuh-subuh jalan kaki dari luar Batang ke Senen. Antum tahu Jakarta tidak? Tahu gak jaraknya luar Batang? Luar Batang ke Senen. Ya. Nah, saya udah planning itu. Kalau kemudian Allah memang tidak berikan jalan keluarnya di sana, itu jalan kaki dari luar Batang ke Senen. Tapi pagi-pagi, jadi kan orang anggapnya jogging gitu ya. Iya. Padahal ini tidak punya duit. Ya. Plan B. Kalau Allah tidak berikan jalan keluar, jalan kaki dari luar Batang ke Senen. Di Senen bertemu salah satu senior, guru senior di 77, alumni pertama, Ustaz Sultan Hadi. Iya, dan senior di Lipia, Ustaz Sultan Hadi, Allah ya. Lalu beliau tinggal di Senen. Nah, rencana itu saya jalan kaki dari luar Batang ke Senen, ya. Beliau tinggal di depannya Keramat Sentio di Senen. Masih jauh juga dari Senen. Hari ini kalau dari Senen aja saya disuruh jalan ke Kenari, nah, namanya di Kenari, itu tidak ya berat, mungkin lah saya lakukan. Singkat cerita, planningnya itu. Nanti dari Senen, rencana pinjam duit sama beliau, habis itu pulang ke Lipia. Ya, nggak nyampe ke Buncit jalan kakinya, tapi ke Senen, ketemu beliau, pinjam duit. Itu planningnya. Kalau akhirnya tidak diberikan jalan keluar. Ya, singkat cerita, sampai di luar Batang, hari itu, buka puasa di musola, sholat maghrib di musola Muhammadiyah, persis samping rumahnya Ustaz. Sholat isya berjamaah. Qadarullah, penceramahnya malam itu tidak datang. Yang jadi penceramah malam itu tidak datang. Siapa yang maha mengatur? Yang mentakdirkan beliau tidak datang malam. Beliau infokan kalau beliau tidak datang, keterlambatan. Akhirnya paniklah. Panik tidak? Panik ya jemaah. Panik ya pengurus. Paniklah pengurusnya, ini siapa imamnya, ini siapa? Alhamdulillahnya beberapa jamaah itu tahu kalau saya itu alumni pesantren. Nah, akhirnya oleh pengurus musola ditanya, "Adek bisa imam?" Masih adik ya? Iya. Ya, kan masih ya, insya Allah bisa. Imam, setelah imam tarwi, ditanya lagi antara tarwi dengan witir, bisa ceramah enggak? Saya bilangnya sedikit-sedikit insya Allah bisa. Nah, karena ini kan masih bulan-bulan pertama di Jakarta, dialeknya juga masih kentara sekali lah, dialek Makassarnya. Nah, akhirnya saya minta maaf ke jamaah, mohon maaf kalau ceramah saya nanti ketika ceramah dialek saya ini masih kental dengan dialek Bugis atau Makassarnya karena saya dari sini. Yang ternyata qadarullah 70 sampai 80% jamaahnya malah ternyata orang Makassar. Allah. Ya. Nah, akhirnya setelah witir, setelah mau selesai, mau balik gitu ya, beberapa jamaah datang ke saya. Dek, bisa nggak tinggal di sini beberapa hari mengimami kita di sini? Bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan. Saya bilang, insya Allah. Insya Allah. Akhirnya saya tinggal 3 malam. 3 malam, dan akhirnya malam terakhir, saya hanya minta izin. Saya minta izin, dan planning, dan sampai malam ketiga, mudah-mudahan saya tidak salah, saya juga belum melihat jalan keluarnya. Saya belum mendapat jalan keluarnya. Berarti planning B siap-siap saya lakukan. Besoknya, pada subuh, ya, jogging dari luar Batang ke Senen. Dari luar Batang ke Senen. Namun ternyata, Masya Allah, fa'inna ma'al bersama kesulitan, ada banyak kemudahan. Seberat apapun, semakin berat ujian hidup antum, maka yakinlah ada hal besar yang Allah inginkan pada antum. Siapa yang paling berat ujiannya? Nabi Muhammad, para nabi. Kenapa Nabi Muhammad dari kecil sallallahu alaihi wasallam sudah diberikan ujian berat? Karena ada beban amanah besar yang Allah akan pikulkan
pada pundak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nasihat saya buat teman-teman adik-adik yang saat ini di pesantren menghadapi kesulitan-kesulitan atau yang saat ini sedang kuliah. Ketika antum mendapatkan kesulitan, ketahuilah kesulitan ini akan menjadi jalan kesuksesan antum ketika antum tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkat cerita, subuhnya setelah sholat subuh, Allahu Akbar, datang jamaah-jamaah. Ustaz, tolong ya ini udah 70-80% ya orang Bugis ya pernah bola-bola. Akhirnya Allah memperlihatkan puasanya, Allah berikan jalan keluarnya di situ. Akhirnya bisa bertahan hidup lagi di Jakarta. Walau ini belum di end, ujian masih terus sampai hari ini Allah terus berikan kemudahan dan berikan kesempatan untuk selesai di Libya dan 2014 akhirnya bisa mengajar di Libya sampai 2020 seperti itu kira-kira. Ya, banyak inspirasi sebenarnya yang masih banyak yang harus kita kulik sebenarnya untuk Ustadz Umar Hafizullah ini. Tapi karena beliau mau berangkat ke Makassar, jadi maksud saya gini Ustadz, kasih wejangan kepada kita semua. Apa inti dari kehidupan kita? Bersabar Bersabar terhadap ketetapan Allah. Bersabar terhadap ketetapan Allah. Ya. Sabar adalah kunci kesuksesan kita. Yang kedua, berbaik sangka dengan ketetapan Allah. Ketika antum lahir dalam keadaan yatim, ketika antum lahir dalam keadaan susah, tidak semudah teman-teman yang lain. Berbaik sangka kepada Allah. Allah tidak mentakdirkan ini kecuali pasti ada kebaikan di baliknya. Yang ketiga, jangan lupa ridho, doa orang tua adalah ridhonya Allah. Ketika ada doa orang tua pada pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, ada ridho Allah di situ dan Allah akan memberikan kemudahan. Dan itu yang saya rasakan hari ini. Alhamdulillah Zat. Sebenarnya masih banyak nih yang mau kita ungkit nih masalah antum. Tapi ya nanti kita dapat season 2-nya. Season 2-nya Ba'da ke Jakarta ya, lanjut nanti insyaallah. Karena ini waktu ya. Kita belum bicara tentang Palestina. Bagaimana itu Ustaz maksudnya tadi. Palestina. Nah, bagaimana karena waktu sudah terbatas pemirsa. Kami sebagai tim Merah, terima kasih banyak Ustaz untuk kehadirannya malam ini. Malam ini sangat ini luar biasa banget buat saya pribadi khususnya karena motivasinya yang benar emang. Apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda ingin lakukan itu semuanya ada jalan keluarnya. Bersabar, husnuzon dan birrul walidain. Sampai di sini cukup sekian bersama Ustadz Umar Maka LC. Hafizullah, Bilal Podcast, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.